Dengan memakai pakaian dan peralatan berenang, ratusan warga berkumpul di dermaga Pelabuhan Kama, Kabupaten Bangkalan, Sabtu pagi. Mereka akan mengikuti lomba renang mengarungi Selat Madura dalam rangka HUT Komando Pasukan Kata Kopaska TNI AL. Meski dominasi perenang laki-laki, namun ada sejumlah peserta perempuan. Salah satunya Eis, wanita 42 tahun ini mengaku sudah berlatih untuk mengikuti lomba dan berharap menang. Excited banget ya, apalagi saya ada di antara anak-anak muda yang usianya belasan tahun, bahkan usianya tuh anak saya gitu ya. Tapi saya pengen challenge, saya tidak sedang berlomba dengan mereka, saya tidak sedang memperebutkan juara 1, 2, 3, 4, atau 5, tapi sejatinya saya lagi berlomba dengan diri saya sendiri. Terbagi dalam 2 kategori, yakni kategori khusus anggota TNI dan Polri, serta kategori perenang umum. Semua peserta tampak antusias dan berlomba-lomba mencapai garis finish. Kriteria pemenangnya yang jelas adalah siapa yang sampai finish dahulu. Walaupun di situ ada kelompok-kelompoknya ya. Selain di Bangkalan Madura, lomba renang Fin Swimming Piala Kasal 2025 melintasi Selat Madura juga digelar di dermaga Ujung Mako Armada 2 Surabaya. Dilepas Menpora Dito Aryo Tejo, ratusan peserta baik kategori TNI, Polri dan masyarakat umum akan berenang menyeberangi Selat Madura sejauh 4,6 km. Para peserta tampak lomba adu cepat menuju garis finish di dermaga Ujung Mako Armada 2 Surabaya. Tak sedikit peserta yang menyerah akibat kelelahan. Tantangannya itu lebih ke gelombang sama mental untuk diri sendiri sih, buat mencoba menggapai garis finish juga. Jadi kita harus melawan mental kita dan mencoba untuk berusaha sampai finish. Selain untuk memperingati HUT Kopaska TNI AL, lomba renang lintas Selat Madura ini juga untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-80. Seperti inilah cara para lansia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dalam menyambut Hari Kemerdekaan ke-80 RI. Mereka menggelar berbagai macam perlombaan di Taman Wisata Kebon Ratu, Kota Jombang. Para lansia ini adalah penghuni Panti Sosial Tresna Werda milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Perlombaan pun disesuaikan dengan kondisi fisik para lansia. Di antaranya adalah lomba memasukkan paku ke dalam botol, lomba berjalan sambil membawa tempe di atas kepala, hingga lomba berjoget dan berjalan bersama pasangan sambil membawa balon di perut. Meski lomba-lomba yang digelar ini sangat sederhana, mereka sangat bergembira mengikuti kegiatan ini. Pihak Panti Sosial Tresna Werda mengaku sengaja menggelar berbagai perlombaan di Hari Kemerdekaan untuk memberikan kebahagiaan untuk para lansia. Gak ada kesulitan. Lomba apa saja yang paling disuka itu? Semuanya saya suka, memang seneng. Itulah. Apa di antaranya, Bu? Itu apa tuh, lomba apa tuh, bawa apa tuh tahu namanya? Bawa tempe juga suka. Tadi itu makan kerupuk digantung juga suka gitu. Yang kami harapkan tentu saja yang pertama mbahnya bisa bergerak ya. Bergerak artinya mereka biar sehat, biar menggerakkan anggota tubuhnya untuk merangsang mereka untuk semacam olahraga begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bisa gembira ketemu teman-temannya, bercanda gurau. Pihak panti berharap puluhan lansia yang tinggal di panti sosial dan terpisah dari keluarganya tetap bisa merasakan kebahagiaan di Hari Kemerdekaan. Lomba 17 Agustusan makin menambah semarak keseruan pasangan pengantin yang baru saja melaksanakan ijab kabul di halaman kantor KUA Sewon, Bantul. Diiringi tepuk tangan kerabat yang hadir, pasangan pengantin ini berlomba adu cepat memecahkan balon dan berbagai lomba lainnya. Alhasil, lomba antara pasangan pengantin ini pun mengundang gelak tawa dari tamu yang menyaksikan. Dalam nikah masal 80 tahun Indonesia Merdeka yang digelar Fortais dan KUA Sewon, Bantul melibatkan 8 pasangan pengantin yang menikah dengan mahar berupa bendera merah putih dan cincin bermatakan batu merah putih. Yang ini cukup unik, selain mantannya jumlah 8 sesuai dengan bulan Agustus adalah maharnya seperangkat alat sholat cincin batu merah putih yang melambangkan keteguhan hati cintanya sekokoh batu, dan merah putih sebagai lambang berani dan sucinya cinta untuk pasangan dan untuk Indonesia tercinta kali ini. Dari 8 pasangan pengantin yang mengikuti nikah bareng, sebagian di antaranya saling bertemu setelah mengikuti program pencarian jodoh Golek Garwo
yang rutin digelar setiap bulan oleh Forum Ta'aruf Indonesia Forta Ais Sewon Bantul, Yogyakarta. Prosesnya 2 kali ikut garwo bulan Juli tanggal 6 dan alhamdulillah 6 Agustus kita sah. Sebelumnya udah pernah tahu acara ini, tapi tahun kemarin belum sempat. Akhirnya tahun sekarang baru langsung digas. Itu persiapan berapa lama, Mas? Nggak sampai 1 bulan. Nikah masal kali ini jadi momentum bersejarah. Selain berasal dari berbagai kota di Pulau Jawa, pasangan pengantin bisa menikah dalam suasana semarak peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan memakai pakaian dan peralatan berenang, ratusan warga berkumpul di dermaga Pelabuhan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Sabtu pagi. Mereka akan mengikuti lomba renang mengarungi Selat Madura dalam rangka HUT Komando Pasukan Kata Kopaska TNI AL. Meski dominasi perenang laki-laki, namun ada sejumlah peserta perempuan. Salah satunya Eis, wanita 42 tahun ini mengaku sudah berlatih untuk mengikuti lomba dan berharap menang. Excited banget ya, apalagi saya ada di antara anak-anak muda yang usianya belasan tahun, bahkan usianya tuh anak saya gitu ya. Tapi saya pengen challenge, saya tidak sedang berlomba dengan mereka, saya tidak sedang memperebutkan juara 1, 2, 3, 4, atau 5, tapi sejatinya saya lagi berlomba dengan diri saya sendiri. Terbagi dalam 2 kategori, yakni kategori khusus anggota TNI dan Polri, serta kategori perenang umum. Semua peserta tampak antusias dan berlomba-lomba mencapai garis finish. Kriteria pemenangnya yang jelas adalah siapa yang sampai finish dahulu. Walaupun di situ ada kelompok-kelompoknya ya. Selain di Bangkalan Madura, lomba renang Fin Swimming Piala Kasal 2025 melintasi Selat Madura juga digelar di dermaga Ujung Mako Armada 2 Surabaya. Dilepas Menpora Dito Aryo Tejo, ratusan peserta baik kategori TNI, Polri dan masyarakat umum akan berenang menyeberangi Selat Madura sejauh 4,6 km. Para peserta tampak lomba adu cepat menuju garis finish di dermaga Ujung Mako Armada 2 Surabaya. Tak sedikit peserta yang menyerah akibat kelelahan. Tantangannya itu lebih ke gelombang sama mental untuk diri sendiri sih, buat mencoba menggapai garis finish juga. Jadi kita harus melawan mental kita dan mencoba untuk berusaha sampai finish. Selain untuk memperingati HUT Kopaska TNI AL, lomba renang lintas Selat Madura ini juga untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-80. Seperti inilah cara para lansia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dalam menyambut Hari Kemerdekaan ke-80 RI. Mereka menggelar berbagai macam perlombaan di Taman Wisata Kebon Ratu, Kota Jombang. Para lansia ini adalah penghuni Panti Sosial Tresna Werda milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Perlombaan pun disesuaikan dengan kondisi fisik para lansia. Di antaranya adalah lomba memasukkan paku ke dalam botol, lomba berjalan sambil membawa tempe di atas kepala, hingga lomba berjoget dan berjalan bersama pasangan sambil membawa balon di perut. Meski lomba-lomba yang digelar ini sangat sederhana, mereka sangat bergembira mengikuti kegiatan ini. Pihak Panti Sosial Tresna Werda mengaku sengaja menggelar berbagai perlombaan di Hari Kemerdekaan untuk memberikan kebahagiaan untuk para lansia. Gak ada kesulitan. Lomba apa saja yang paling disukai itu? Semuanya saya suka, memang seneng. Itulah. Apa di antaranya, Bu? Itu apa tuh, lomba apa tuh, bawa apa tuh tahu namanya? Bawa tempe juga suka. Tadi itu makan kerupuk digantung juga suka gitu. Yang kami harapkan tentu saja yang pertama mbahnya bisa bergerak ya. Bergerak artinya mereka biar sehat, biar menggerakkan anggota tubuhnya untuk merangsang mereka untuk semacam olahraga begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bisa gembira ketemu teman-temannya, bercanda gurau. Pihak panti berharap puluhan lansia yang tinggal di panti sosial dan terpisah dari keluarganya tetap bisa merasakan kebahagiaan di Hari Kemerdekaan. Lomba 17 Agustusan makin menambah semarak keseruan pasangan pengantin yang baru saja melaksanakan ijab kabul di halaman kantor KUA Sewon Bantul. Diiringi tepuk tangan kerabat yang hadir, pasangan pengantin ini berlomba adu cepat memecahkan balon dan berbagai lomba lainnya.
Alhasil, lomba antara pasangan pengantin ini pun mengundang gelak tawa dari tamu yang menyaksikan. Dalam nikah masal 80 tahun Indonesia Merdeka yang digelar Fortais dan KUA Sewon Bantul melibatkan 8 pasangan pengantin yang menikah dengan mahar berupa bendera merah putih dan cincin bermatakan batu merah putih. Yang ini cukup unik, selain mantannya jumlah 8 sesuai dengan bulan Agustus adalah maharnya seperangkat alat sholat cincin batu merah putih yang melambangkan keteguhan hati cintanya sekokoh batu, dan merah putih sebagai lambang berani dan sucinya cinta untuk pasangan dan untuk Indonesia tercinta kali ini. Dari 8 pasangan pengantin yang mengikuti nikah bareng, sebagian di antaranya saling bertemu setelah mengikuti program pencarian jodoh Golek Garwo yang rutin digelar setiap bulan oleh Forum Ta'aruf Indonesia Fortais Sewon Bantul, Yogyakarta. Prosesnya 2 kali ikut Garwo bulan Juli tanggal 6 dan alhamdulillah 6 Agustus kita sah. Sebelumnya udah pernah tahu acara ini, tapi tahun kemarin belum sempat. Akhirnya tahun sekarang baru langsung digas. Itu persiapan berapa lama, Mas? Nggak sampai 1 bulan. Nikah masal kali ini jadi momentum bersejarah. Selain berasal dari berbagai kota di Pulau Jawa, pasangan pengantin bisa menikah dalam suasana semarak peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.